munafsir dan tidak ingin beda pendapat, sesungguhnya Anda nggak kalau nafsirkan mau tidak mau Anda harus beda. Kenapa? Ya karena Anda menafsirkan. Namanya menafsirkan harus ada akal. Selama akal masuk dalam teks secara otomatis apa yang Anda baca itu siap untuk dipersalahkan orang lain. Hanya memang tingkat diterima. Tingkat akal itu kan beda-beda, bukan? Jadi tingkat akal itu kan ada yang dia diterima otomatis, tetapi diterima dengan argumennya. Ya kalau yang otomatis ini sebenarnya Anda berpikir nggak berpikir itu asal dan punya akal ya diterima aja kan itu. Masalahnya kan itu. Nah yang problem sekarang itu adalah orang yang merasa berpikir menolak sesuatu yang dia benar secara badihi, kata orang, kalau orang logika itu bilang badihi, secara otomatis. Ini secara otomatis harusnya begitu. Allah sama manusia sama atau beda? Beda. Dan orang sering menghukumi Allah itu sama dengan manusia, itu masalah. Atau manusia dihukumi sama dengan Allah, itu masalah juga. Seringkali begitu. Tetapi yang kalau di perdebatan yang kedua ini secara otomatis mesti ada berdebat. Kenapa? Karena argumen itu beda-beda kan. Tetapi yang atas tadi yang dia diterima secara otomatis atau badihi dalam istilah ininya. Kalau yang bawah itu namanya nadhari, sesuatu yang sifatnya nadhari, teori bukan teoritik, bukan, dia butuh argumen gitu ya. Nah itu seringkali kita memang harus beda pendapat. Tetapi yang badihi, yang secara otomatis, secara naluri kita ingin terima itu benar, Allah itu harusnya satu gitu ya. Kalau Allah itu dua berbilang itu masalah. Tuhan itu harusnya esa. Kalau Tuhan berbilang itu harusnya masalah. Ya, kita seringkali mufasir itu bilang Tuhan yang monoteis dengan politeis itu sama aja. Ini kalimat apa kira-kira? Coba lu pikir aja. Tuhan yang esa dengan Tuhan yang gak esa itu sama aja. Itu sama-sama menuju pada Tuhan. Ini gila ini. Serius lu? Pikir aja. Kalau kita punya akal itu gak mungkin gitu. Serius. Nah, tidak mungkin. Tuhan itu kalau berbilang itu udah masalah duluan. Betul nggak? Ya. Coba dipikir, Tuhan itu kalau berbilang itu masalah. Anda punya juragan, Anda punya bos, Anda punya pimpinan. Pimpinan itu dua, kalimatnya dua. Kira-kira harus pusing nggak jadinya? Itu cuma manajer loh ya. Allah, pencipta alam itu dua. Kira-kira? Pertanyaannya, kalau dua ini siapa yang lebih superior? Kalau A, maka yang sesungguhnya Tuhan itu cuma A aja kan gitu loh. Ya ini yang kemudian dibilang Islam sama tidak Islam itu sama atau beda? Jawaban saya jelas beda. Tuhan yang esa dengan Tuhan yang tidak esa itu sama atau enggak? Beda. Kalau ada Tuhan sudah berbilang dia masalah, nah, berarti kan yang berbilang ya dibuang aja itu. Kan gitu aja. Secara rasional dia nggak masalah. Sekarang Tuhan yang sifatnya manusiawi sama Tuhan yang sifatnya nggak manusiawi, apakah sama atau beda? Loh, kalau Tuhan itu dia esa, tapi esanya itu sesungguhnya dia itu manusia, maka kenapa itu yang jadikan Tuhan? Kenapa bukan saya yang jadi Tuhan kan itu? Itu saya mohon maaf saya sebut merek, misalkan Buddha. Buddha itu kan Siddhartha Gautama, orang kan gitu. Pertanyaan saya, kenapa harus Siddhartha? Kenapa nggak saya aja jadi Tuhan? Loh, dia manusia kan? Ya, manusia. Dia juga punya sedih kan gitu. Dia punya keterbatasan kan. Dia juga ke belakang kan gitu. Kalau dia normal manusia pasti ya ke belakang juga kan gitu ya. Sama seperti saya ke belakang kan itu. Kenapa ya jadi Tuhan itu Buddha bukan saya? Atau bukan diri Anda sendiri gitu loh pertanyaannya. Oke. Jadi saya katakan
permukaan. Sebenarnya akalnya itu nggak masalah, cuma persoalan yang dipikir akal itu ada yang badihi, ada yang nadhari. Kalau yang badihi ini hari ini orang-orang belakangan ini sering mempersoalkan. Padahal Anda mempersoalkan sesuatu, Anda mempersoalkan itu jadi aneh Anda. Itu ya. Jadi Allah itu harusnya beda dengan makhluk. Anda samakan Allah yang makhluk sama Allah itu, Tuhan yang makhluk sama Tuhan yang nggak makhluk itu sama. Sama-sama menuju Allah, sama-sama itu Islam. Gimana itu? Oke, coba lah itu dipikir. Sama-sama itu akal. Loh, kalau gitu berarti kita nggak boleh toleransi. Saya nggak bilang begitu, toleransi aja. Tetapi dalam persoalan ini ya, yang akal sama nggak akal itu jelas beda kan itu. Saya bukan kalau bilang begini kita nggak boleh kerjasama, kita nggak boleh ngakui orang Kristen, enggak, Nabi aja ngakui gitu. Tapi bukan berarti kemudian itu mereka benar secara teologis ya enggak, mereka ya tetap sama. Tetapi ya bukan berarti kemudian apa namanya? Oke, bukan berarti terus kemudian kita nggak mengakui mereka secara sosiologi. Secara sosiologis mereka manusia. Tetapi secara teologis ya mau tidak mau ya sudah itu hak Anda. Kalau saya suruh mengikuti Anda ya nggak bisa. Membenarkan apa yang Anda pikirkan juga nggak bisa. Pikiran saya nggak masuk kan itu. Nah itu kan logis. Tidak. Jadi menjaga waras dan sehat pikiran itu lebih penting daripada itu ya. Jadi nggak ada bodoh. Bagi saya siapapun yang dia menafsirkan dia siap untuk diterima dan ditolak. Kenapa? Karena pikirannya ada. Mau dia tafsir bil asar, mau tafsir bil ra'yi sama aja. Jadi saya awal-awal tadi kan saya bilang ya intinya cuma satu, apapun jenis tafsirnya, selama dia tafsir berarti dia masuk akal di situ. Kalau ada masuk akal berarti apa? Ya siap-siap saja Anda disalahkan kan gitu. Dan ketika disalahkan bukan berarti Anda bodoh kan? Karena sudutnya berbeda. Kalau sudutnya berbeda ya siap-siap aja. Nah, perbedaan sudut itu bisa sebabnya karena memang perbedaan kompetensi, tetapi bisa juga karena memang perbedaan sudut yang dilihat. Sekarang saya kasih contoh. Ini kan barang, ini manusia. Oke. Lihatnya dari jarak yang sama. Kira-kira apakah yang tergambar manusianya ini sama? Belum tentu. Bisa jadi yang satu ini sudah minus, yang satu ini masih normal. Nah ini kompetensi dia kan? Oke. Ayatnya sama, dilihatnya sama, tetapi ini sama-sama punya bahasa Arab, cuma bahasa Arabnya ini sampai level balaghah, ini baru level nahwu, kira-kira gitu ya. Oke? Apakah hasilnya sama? Tidak. Itu yang disebut dengan kompetensi. Jadi perbedaan itu memang levelnya kompetensi. Oke, bisa sebabnya karena orangnya. Bisa jadi sebabnya karena apa? Sudutnya sama-sama, jaraknya sama, tapi yang satu lihatnya dari sini. Hasilnya sama? Tidak. Jadi sudut yang dilihat berbeda itu juga berbeda. Bisa jadi di sini ini memang kompleks. Jadi sudut yang sama tetapi ini dia kompleks. Kompleksnya apa? Dia yang dilihat ujungnya, ini yang dilihat kalinya. Oke? Bisa mungkin beda? Beda. Terus mana yang paling benar? Ya, benar. Oke, itu tafsir Mas, itu tafsir. Itu tafsir. Dan semua tafsir begitu. Saya dulu ya tidak begini dulu. Saya sekarang sudah jadi begini. Saya nggak tahu ini jadi apa. Cuma yang jelas memang harusnya begitu.
Orang ulama aja udah membedakan jelas kan itu. Ini Quran, ini tafsir. Kalau tafsir itu Quran, maka kan ulama nggak perlu nyebut itu tafsir kan. Ketika ada penyebutan Quran, ada penyebutan tafsir, berarti tafsir itu bukan Quran kan gitu. Gitu.